Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Berdasarkan hasil analisis ulangan harian ketiga, yaitu KD33, tentang turunan fungsi trigonometri, masih ada beberapa soal yang belum dipahami dengan baik. Soal-soal tersebut adalah sebagai berikut. Ini nomor 1, turunan dari fungsi fx sama dengan cos pangkat 3 5 dikurang 4x. Kemudian 2, fx sama dengan sin x dikurang cos x dibagi sin x. Tentukan nilai turunan untuk x-nya adalah pi per 3. Kemudian yang ketiga, carilah turunan dari tangen pangkat 5 x kuadrat. Kemudian yang keempat, fx sama dengan 3x dikurang 2 dikali sin 2x kurang 1. Carilah turunannya, f aksennya. Kemudian yang terakhir adalah fx sama dengan cos kuadrat x kuadrat tambah 2 dibagi x kuadrat kurang 2. Carilah turunannya. Nah, inilah beberapa soal ini, 5 soal ini yang belum dipahami dengan baik berdasarkan hasil analisis ulangan harian. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soal-soal ini. Kita akan mulai dari pembahasan soal yang pertama, yaitu fx sama dengan cos pangkat 3 5 dikurang 4x. Untuk mendapatkan turunan ini, maka langkah pertama, turunkan pangkat 3 ini dulu. Kita akan lihat f aksen x, pangkatnya turunkan, berarti ini 3, lalu jangan lupa pangkatnya dikurang 1. Sehingga jika 3 dikurang 1 akan menjadi 2. Kemudian sudutnya tidak mengalami perubahan. Nah, ini dia. Setelah pangkatnya diturunkan, lalu dikali dengan turunan cos itu sendiri. Apa turunan cos? Jawabannya min sin 5 dikurang 4x. Setelah cosnya diturunkan, terakhir itu turunkan sudutnya, yaitu 5 dikurang 4x. Turunan 5 adalah 0, kemudian turunan min 4x adalah min 4. Tinggal bentuk seperti ini, tinggal disederhanakan, yaitu min dengan min 4 bisa diperkalikan akan menjadi plus. Kemudian jadi 4-nya ini dengan 3 diperkalikan akan menjadi 12. Nah, seperti ini. Kemudian cos kuadrat itu saya rubah menjadi cos dikali cos ini. Cos dikali cos 5 dikurang 4x. Jadi saya rubah cos kuadrat menjadi cos dikali cos. Kemudian yang 12 ini saya akan rubah menjadi 6 kali 2. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Kenapa harus dirubah ke sini? Karena 2 sin 5 kurang 4x dikali cos 5 kurang 4x itu akan dirubah sebentar dengan menggunakan sudut rangkap, yaitu 2 sin A cos A akan menjadi sin 2A. Dalam hal ini 2 berarti yang ini sebagai A tidak lain adalah 5 dikurang 4x. Sehingga jika ini disederhanakan dengan menggunakan sudut rangkap, maka akan menjadi sin 2 5 dikurang 4x. Karena sebagai A adalah 5 dikurang 4x. Oke, kita lihat ya. F aksen X turunannya ini 6 cos 5 kurang 4x berarti tetap. Nah, ini dia. 2 sin 5 kurang 4x dikali cos 5 kurang 4x akan disederhanakan dengan sudut rangkap akan menjadi sin 2 5 kurang 4x. Ini rumusnya. Tinggal 2-nya ini Anda kali masuk sehingga akan diperoleh 6 cos 5 kurang 4x sin 2 kali 5 itu berarti 10. 2 dikali min 4x itu akan diperoleh min 8x. Inilah hasil penyelesaian daripada soal nomor pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita lihat penyelesaian. Nah, ini bentuknya fx sama dengan sin x kurang cos x dibagi sin x. Tentukan nilai turunan fungsi untuk x-nya itu pi per 3. Langkah pertama, Anda harus turunkan dulu fungsi ini. Jangan lupa bahwa fungsi ini berbentuk pecahan atau pembagian. Jadi U per V. Nah, sebagai U di sini tentu adalah sin X kurang cos X. Maka turunannya yaitu U adalah U aksen. Turunan sin X berarti cos X. Ini kurang berarti ini kurang. Turunan daripada cos X itu berarti min sin X.
tinggal ini disederhanakan, akan diperoleh cos X min dikali min itu akan diperoleh plus sin X. Inilah U aksennya. Kemudian sebagai V dalam hal ini berarti sin X. Maka V aksennya yaitu turunan daripada sin X tidak lain adalah cos X. Sehingga dengan demikian maka turunan yang bentuknya U per V itu rumusnya adalah F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U lalu dibagi V berpangkat 2. Tinggal Anda masukkan ke sini. Mana sebagai U aksen? Tentu jawabannya cos X ditambah sin X. Mana sebagai V berarti adalah sin X. Dikurang V aksennya adalah cos X. Nah, kita lihat saja. Nah, ini dia. U aksen berarti cos X ditambah sin X berarti ini. Kemudian V adalah sin X berarti yang ini kan. Kemudian ini kurang, ini kurang. V aksen, mana sebagai V aksen berarti cos X berarti. Kemudian dikali U, sebagai U adalah sin X dikurang cos X. Nah, ini dia. Kemudian V berpangkat 2 sebagai V tidak lain adalah sin X berarti sin kuadrat X. Nah, tinggal ini disederhanakan biasa, tinggal Anda kalikan cos X dengan sin X, kemudian sin X dengan sin X akan diperoleh, kita lihat. Cos X dikali sin X akan diperoleh sin X cos X. Kan sama saja ya. Kalau mau ditulis cos X sin X boleh juga. Kemudian sin X dikali sin X diperoleh sin kuadrat X. Sekarang pindah min cos X dikali sin X didapat min sin X cos X. Atau boleh dikatakan min cos X sin X sama saja. Min dikali min cos X dikali min cos X itu akan diperoleh positif cos kuadrat X. Dari sini ada yang bisa dicoret. Berarti sin X cos X dikurang sin X cos X itu akan dicoret habis. Maka akan diperoleh sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ini adalah identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu akan ada rumusnya. Nah, ini bukan sin pangkat 2X ya, bukan. Tapi ini sin kuadrat X. Jadi X-nya ada di bawah. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dari set sebelumnya tadi ya, ini. Jadi ini bisa habis sin kuadrat tambah cos kuadrat. Nah, ini dia. Dibagi sin kuadrat X. Ini ada identitas trigonometri, nilainya adalah 1. Nah, ini dia. Kemudian karena yang ditanyakan tadi F aksen V per 3 berarti X-nya kita ganti dengan V per 3. Nah, ini dia. Ingat bahwa V per 3 jika dikompres ke dalam derajat itu adalah 60 derajat. Sin 60 derajat, kita lihat jawabannya adalah 1/2 akar 3. Karena ini pangkat 2 berarti berpangkat 2. 1/2 berpangkat 2 berarti 1/4. Akar 3 berpangkat 2 itu berarti 3. Maka 1/2 akar 3 jika dipangkat 2 jawabannya 3/4. 1/3/4 jika disederhanakan menjadi 4/3. Inilah jawaban atau penyelesaian soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke penyelesaian soal nomor 3. Fx sama dengan tangan berpangkat 5x kuadrat. Carilah turunannya. Turunan daripada F berarti F aksen. Langkah pertama, turunkan pangkat 5-nya dulu. Berarti 5 dikali tangan. Jika diturunkan pangkatnya maka harus dikurang 1. Maka jika 5 dikurang 1 hasilnya adalah 4. Jadi jangan lupa turunkan dulu pangkatnya lalu kurang 1. 5 tangan berpangkat 4. Kemudian x kuadrat ini sudutnya. Jangan lupa setelah menurunkan pangkatnya lalu dikali turunan tangan itu sendiri. Turunan daripada tangan tidak lain adalah secant kuadrat. Karena ini sudutnya x kuadrat ya x kuadrat. Pangkatnya sudah diturunkan, tangannya sudah diturunkan, tinggal sudutnya ini yang mau diturunkan. Apa turunan daripada x kuadrat? Jawabannya adalah 2x. Penulisan seperti ini maka 2x-nya itu harus ke depan. Sehingga akan diperoleh 2x dikali 5 akan diperoleh 10x. Kemudian jangan lupa ada identitas trigonometri bahwa secant kuadrat x kuadrat itu rumusnya adalah 1 ditambah tangan kuadrat x kuadrat. Identitas trigonometri. Jadi secant kuadrat itu sama dengan 1 ditambah tangan kuadrat. Kalau sudutnya x kuadrat ya tinggal x kuadrat di sini. Saya kira jelas.
Kemudian tinggal 10x tangan berpangkat 4x kuadrat kali 1 akan didapat 10x tangan berpangkat 4x kuadrat. Kemudian 10x tangan berpangkat 4x kuadrat dikali tangan kuadrat x kuadrat, maka tangannya akan menjadi tangan berpangkat 6. Karena ini tangannya berpangkat 4, di sini berpangkat 2. Berarti menjadi tangan berpangkat 6. Jadi jawabannya adalah 10x tangan berpangkat 6x kuadrat. Ini penyelesaian soal nomor 3. Saya kira jangan lupa ini identitas trigonometri. Secant kuadrat x kuadrat itu sama dengan 1 ditambah tangan kuadrat x kuadrat. Tinggal selanjutnya dikali masuk. Jadi 10x tangan berpangkat x kuadrat kali 1 diperoleh ini. Kemudian 10x tangan berpangkat 4x kuadrat dikali tangan kuadrat x kuadrat, berarti pangkat daripada tangan itu dijumlah 4 tambah 2 menjadi 6. Saya kira jelas ya. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, ini dia. Turunan dari fx sama dengan 3x kurang 2 sin 2x kurang 1. Ini berbentuk u kali v. Sebagai u adalah 3x kurang 2. Maka u aksen turunan daripada 3x adalah 3. Turunan dari min 2 adalah 0 karena konstan. Sebagai v adalah sin 2x kurang 1. Apa turunan sin? Jawabannya cos 2x kurang 1. Turunan sudutnya yaitu 2x, jawabannya adalah 2. Turunan 1 min 1, jawabannya adalah 0. Saya tidak tulis. Penulisan seperti ini supaya bagus, maka 2-nya ini ke depan. Akan diperoleh 2 cos 2x kurang 1. Ini sebagai v aksen. Sehingga turunan daripada f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Tinggal Anda masukkan ke sini. Mana sebagai u aksen? Jawabannya 3. Nah, ini dia. Mana sebagai v? Jawabannya sin 2x kurang 1, berarti ini. Kemudian tambah. Mana sebagai v aksen? Adalah 2 cos 2x kurang 1, berarti ini. Lalu mana sebagai u? Jawabannya 3x kurang 2, berarti ini. Tinggal ini disederhanakan aja. Ini tidak mengalami perubahan. Tinggal 3x kurang 2 ini ke depan, yaitu dikalikan dengan angka 2 ini. Nah, ini dia. Tinggal ini kali masuk, akan diperoleh 6x kurang 4. Kita lihat. Nah, ini jawabannya. Inilah penyelesaian daripada soal nomor 4. Kita berlanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Hati-hati jika menjumpai seperti ini. Karena sudutnya ini merupakan pembagian, yaitu u per v. Jangan lupa itu. Langkah pertama, turunkan pangkatnya dulu. Lalu pangkatnya dikurang 1. Jadi kalau 2, turunkan dulu ke depan, lalu pangkatnya kurang 1. Akan diperoleh 2 cos. Sekarang berpangkat 1 di sini. Karena 2 kurang 1 itu berpangkat 1. Jika berpangkat 1 maka tidak usah ditulis. Sudutnya adalah x kuadrat tambah 2 dibagi x kuadrat kurang 2. Kemudian dikali turunan cos itu sendiri. Apa turunan cos? Min sin. Sudutnya adalah x kuadrat tambah 2 dibagi x kuadrat kurang 2. Kemudian pangkatnya sudah diturunkan, cosnya sudah diturunkan, tinggal sudutnya. Hati-hati. Sudutnya berbentuk u per v. Turunkan dulu u-nya. Apa turunan u? X kuadrat tambah 2 adalah 2x. Dikali v-nya, yaitu x kuadrat kurang 2. Kemudian rumusnya dikurang, yaitu v aksen, turunan daripada pembaginya. Apa turunan x kuadrat kurang 2? Jawabannya 2x. Ini v aksennya. Lalu dikali dengan u. U-nya itu adalah pembilangnya. X kuadrat tambah 2. Jangan lupa dibagi dengan v berpangkat 2. Sebagai v adalah x kuadrat kurang 2. Nah, ini berarti x kuadrat kurang 2 berpangkat 2. Nah, hati-hati. Jadi sudutnya berbentuk u per v. Ya, saya ulang sekali lagi. Turunkan pembilangnya dulu, yaitu x kuadrat. Jawabannya 2x. Turunan 2 adalah 0. Maka tidak usah ditulis. Turunan pembilangnya adalah 2x dikali dengan penyebutnya, yaitu x kuadrat kurang 2. Setelah itu rumusnya dikurang. V aksen, yaitu turunan daripada
penyebutnya, yaitu pembaginya, X kuadrat kurang 2. Turunan X kuadrat adalah 2X, berarti ini turunan min 2, 0 tidak usah ditulis. Dan dikali dengan pembilangnya sebagai U, yaitu X kuadrat tambah 2. Dibagi dengan pembaginya berpangkat 2 atau V berpangkat 2. X kuadrat kurang 2 berpangkat 2. Nah, tinggal disederhanakan saja ini. Oke ya, kita lihat. Ini ada minnya saya tulis ke depan ini. Min 2 cos X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2 sin X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2. Nah, ini lagi sebentar kita lihat menggunakan sudut rangkap lagi. Karena 2 cos sin sama saja kalau 2 sin cos. Kemudian ini disederhanakan. 2X dikali X kuadrat diperoleh 2X berpangkat 3. 2X dikali min 2 diperoleh min 4X. Min 2X dikali X kuadrat berarti min 2X berpangkat 3. Min 2X dikali positif 2 diperoleh min 4X. Kita lihat 2X berpangkat 3 dikurang 2X berpangkat 3 akan habis. Sedangkan min 4X dengan min 4X itu akan diperoleh min 8X. Dibagi dengan X kuadrat kurang 2 berpangkat 2. Nah, ini dia saya katakan tadi, sudut rangkap tadi. Jadi minnya ini tetap 2 cos sin, berarti apa rumusnya tadi? Menjadi sin 2A. Sebagai A di sini adalah X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2. Ini sudut rangkap. Jadi sebagai A di sini adalah X kuadrat tambah 2 dibagi X kuadrat kurang 2. Rumusnya adalah sin 2A. Oke ya, saya kira jelas sin 2A. Minnya ini tetap ini. Selanjutnya, ini tadi diperoleh, ini sudah habis, ini habis. Min 8X per X kuadrat kurang 2 berpangkat 2. Supaya bagus kelihatan penulisannya, maka ini ke depan. Jadi min ini dikali min 8 akan diperoleh positif. Nah, ini dia. Positif 8X dibagi X kuadrat kurang 2 berpangkat 2 sin. Ini 2-nya dikali masuk. Jadi 2X kuadrat ditambah 2 kali 2 berarti 4. Jadi jawaban terakhirnya adalah 8X dibagi X kuadrat kurang 2 berpangkat 2 sin 2X kuadrat tambah 4 dibagi X kuadrat kurang 2. Saya kira inilah penyelesaian soal nomor 5. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.